Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini. Selain dua berita tadi, kami akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Merespon keluhan warga Desa Telekung terkait bau sampah di TPA Telekung, pelaksanaan harian Wali Kota Batu terjun meninjau pengolahan sampah di TPA Telekung, Desa Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Melihat langsung PLH, Wali Kota Zadim Efisiensi melihat cara pemilahan sampah non-organik dan organik di TPA Telekung. Pelaksana harian Wali Kota Batu merespon positif keluhan warga Desa Telekung terkait bau sampah dari TPA Telekung yang selama ini dirasakan dampaknya oleh warga sekitar TPA Telekung. PLH Wali Kota Batu Zadim Efisiensi yang didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ari Setiawan melihat langsung keluhan warga sekitar dan pengolahan sampah di TPA Telekung. Pihaknya menanggapi keluhan warga sekitar TPA Telekung berencana akan memberikan prioritas pembangunan di wilayah Desa Telekung. Hal itu demi kemajuan desa yang selama ini warga masyarakatnya ikut berperan dalam pengelolaan sampah di TPA Telekung. Selain itu, PLH Wali Kota Batu juga akan mendorong pengelolaan sampah non-organik yang selama ini masih di bawah standar. Rencana itu, pihak Pemkot Batu akan bersurat kepada PHRI yang selama ini menunjang kebutuhan sampah non-organik di Kota Batu agar kebutuhan pengolahan sampah non-organik untuk meningkatkan kebutuhan maggot yang ada di TPA Telekung. Kita kunjungan ke sini, ke TPA ini kita ingin ngecek yang beberapa waktu yang lalu sudah dicek di Dewanti ya, Wali Kota 2017-2022 yang kita mendapat bantuan untuk mesin, namanya mesin hidrolisis itu untuk mengolah sampah sampah yang organik ya. Yang organik ini alhamdulillah sudah berjalan lancar ya, sebagaimana pertama datang
Ini kita sampai hari ini tadi setelah kita cek bahwa di Batu ini tambah kekurangan sampah organik, ya, sampah organik. Terus kemudian kalau sampah yang anorganik ini sudah dipilah nanti mungkin ada yang daur ulang. Terus kemudian kalau yang sulit didaur ulang mungkin dimusnahkan ya pakai alat mesin itu. Terus kita sampah baru kita selesaikan di sini ya. Terus kemudian kita yang kendala yang berikutnya adalah sampah-sampah yang lama akan kita tuntaskan ya, kita selesaikan, kita minimalisir, kita habiskan ya. Jadi, terus kemudian kita karena tempatnya di Desa Telekung ini kita minta perhatian ya, kepala dinas paling tidak untuk warga sekitar ini bisa ada manfaatnya ya, manfaat dari keberadaan TPA ini. Yang pertama untuk yang tenaga kerja sama yang bio ya, gas metan sama nanti kita Pemkot akan ada perhatian khusus pada desa ini Telekung ya, nanti mungkin kita bantu mungkin pembangunan apa nanti ya. Perhatian khusus nanti kompensasi Pak terhadap warga? Bukan, kita namanya kompensasi, nanti kita perhatian khusus ya. Ya, nanti kita bantu anggaran kebutuhan yang agar masyarakat di Desa Telekung ini juga maju dan juga lebih sejahtera. Kita bantu untuk anggaran khusus, di samping anggaran yang memang ada dari ADD, dari IDD, dari bagi hasil pajak dan retribusi, tapi kita akan tambah khusus nanti. Sementara merespon keluhan warga sekitar TPA Telekung terkait bau sampah, pihak Pemkot Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup akan memperhatikan hal tersebut. Namun perlu diketahui, bau sampah yang selama ini menjadi keluhan warga merupakan sampah lama. Sehingga ketika armada menurunkan sampah pada sore hari, bau sampah seketika itu menyebar ke permukiman warga. Pihak Pemkot Batu mengenai bau sampah berencana akan mencarikan solusi untuk penanganan masalah sampah yang selama ini dirasakan dampaknya oleh warga sekitar TPA Telekung. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Sekolah Dasar Negeri 1 Ngaglik, Kecamatan Batu menggelar selebrasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang merupakan salah satu wujud implementasi kurikulum Merdeka. Kegiatan berlangsung di sekolah. Sangat menarik dan menghibur. Aku jadi punya mimpi suatu saat bisa bermain. Bertempat di Sekolah Dasar Negeri 1 Ngaglik, ratusan siswa-siswi beserta orang tua dan sivitas sekolah menggelar selebrasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan beragam kegiatan yang ditampilkan di puncak acara proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan selebrasi yang dilakukan menampilkan kreativitas siswa-siswi yang kental dengan program P5. Selain itu, selebrasi P5 SDN Ngaglik 1 ini juga menggelar beragam stand jajanan hasil karya siswa-siswi SDN 1 Ngaglik, Kota Batu. Tema yang diusung dalam selebrasi SDN Ngaglik 1 yaitu bangkitnya kearifan lokal siap dalam menghadapi iklim global. Tidak hanya itu, tema selebrasi SDN Ngaglik 1 juga mengangkat makanan khas Kota Batu yang bernuansa Jawa Timur. Tema selebrasi itu merupakan wujud pembersihan air dan pengurangan sampah di era global. Selebrasi pada tahun ini kita mengambil tema dengan bangkitnya kearifan lokal, kita siap menghadapi perubahan iklim global. Nah, pada tahun ini selebrasi ini kita mengambil dua tema yang untuk kelas 1 dan kelas 2 itu tentang makanan khas Kota Batu, jajanan tradisional yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk kelas 4 dan kelas 5, tema yang diambil adalah perubahan iklim global. Untuk kelas 4 itu tentang bagaimana penjernihan air, sedangkan untuk kelas 5 itu pengurangan sampah plastik. Jadi kegiatan ini merupakan puncak dari kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 1 semester. Nah, kegiatan
itu ini perayaannya. Jadi mengapresiasi dari P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari apa yang sudah dilakukan anak MUN. Yang kita utamakan bukan produk dari kegiatan anak, tapi bagaimana penerapan dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu pada diri anak-anak. Itu yang lebih kita utamakan. Sementara menanggapi isu global terkait Ciki Ngebul, pihak SDN Ngaglik 1 telah melakukan kerja baik itu dengan siswa-siswi sendiri maupun orang tua siswa dengan memberlakukan untuk tidak membeli jajanan yang tidak sehat dan siswa diharuskan membawa makanan dari rumah yang lebih sehat. Harapannya makanan yang dibawa anak-anak ke sekolah sebuah makanan yang sehat dan sehat untuk anak-anak dan generasi penerusnya. Dari Kota Batu, Yan Atifi melaporkan. Benar sekali, setiap mimpi itu bisa menjadi kenyataan jika Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tahukah Anda apa itu pitutur? Pitutur dalam bahasa Indonesia disebut nasihat, merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang baik. Nasihat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, ataupun anjuran yang bersifat baik. Temukan keteduhannya, raih ilmu dan manfaatnya. Bingkai hati, hanya di ATV. Halo kawan pajak, udah validasi NIK untuk jadi NPWP belum? Yuk, simak 4 langkah mudah berikut ini. Login di pajak.go.id, buka tab profile, lalu masukkan nomor NIK sesuai KTP kamu, lalu klik tombol validasi sampai muncul notifikasi valid. Mudah bukan? Ayo segera validasi NIK kamu. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi Kring Pajak di 1500 200 atau kunjungi KPP terdekat. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh untuk mendukung migrasi TV digital. Pertanggal 2 November 2022, analog switch off diterapkan di seluruh Indonesia. Informasi terkait analog switch off dan siaran TV digital hubungi call center LPPL Agropolitan Televisi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Puluhan anak berkebutuhan khusus di Kota Malang berlatih dan belajar bersama bermain angklung bersama dengan instruktur membawakan lagu Suwe Ora Jamu dengan antusias. Bertempat di House of Fatimah Child Center Kota Malang, anak-anak berkebutuhan khusus berlatih angklung. Latihan rutin digelar setiap Sabtu siang. Para anak berkebutuhan khusus belajar nada dasar, ketukan dan irama yang harmoni. Anak-anak mengikuti latihan dengan antusias. Seluruh menu latihan menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Setiap anak memiliki pendekatan tersendiri dalam memahami pelajaran. Musik kan terapi musik. Biasanya itu bagus untuk mereka berlatih, terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang kognitifnya kurang begitu bagus. Jadi bisa kita terapkan pada seni dan musik kayak gitu, tari dan musik seperti itu. Biasanya kita juga ada mewarna, tapi itu juga tergantung melihat kebutuhan si anak. Goalnya seperti apa? Goalnya yang pertama percaya diri ya, karena kita mengharap anak-anak yang berkebutuhan itu tidak hanya dikasihani, tapi mereka harus memunculkan apa yang ada di dalam diri mereka. Goalnya seperti itu, karena kalau sudah percaya diri sebenarnya dia mau diajarin apa saja kita yakin dan percaya mereka pasti bisa. Gitu. Murid-murid mengaku sangat senang mengikuti latihan angklung. Selain olahraga juga mampu melatih motorik anak dan kemampuan bersosialisasi. Angklung, seneng nggak seneng nggak latihan angklung? Seneng. Siapa yang ngajarin angklung? Bu Ana. Iya. Lagu apa tadi? Angklung. Angklungnya tadi lagu apa? Tahu nggak? Lagu Suwe Ora Jamu. Sama lagi enggak? Bisa. Terus tadi enak nggak main angklungnya? Caranya gimana? Digerak-gerak. Suwe Ora Jamu. Selain sebagai olahraga sistem saraf dan kognitif, bermain angklung merupakan sebagian terapi dalam penanganan anak-anak berkebutuhan khusus. Seni dan musik mampu membantu anak-anak dalam meningkatkan kemampuan motorik dan kognitif anak lebih baik. Dari Kota Malang, Dion Arista ATV melaporkan. Punokawan Cafe and Restory merupakan produsen yang mengolah kopi lokal Malang Raya dan Nusantara dari berbagai jenis. Seperti apa saja jenis kopi dan hasil produksinya, berikut liputannya. Malang Raya adalah sebuah kabupaten. Tadinya beribu kota Malang dan kini Kepanjen, berwilayah cukup luas dan unik. Dari daerah dingin inilah konon terdapat kerajaan tertua di Jawa, yakni Kerajaan Kanjuruhan 760 Masehi, dan di daerah ini pula lah Belanda lama menancapkan kakinya untuk mengeksploitasi alamnya yang kaya. Meski kolonialis, tapi legasi Belanda yang tak terlupakan adalah apel Malang dan kopi dampit Malang. Salah satu kafe di Kota Malang dan di daerah-daerah wisata, hampir semua tak lepas dari adanya suguhan kopi khas Malangan. Punokawan Cafe dan Roastery di Coyo Agung memiliki berbagai aneka kopi Malang tersedia, mulai dari Robusta dampit, Arabica Arjuno, Ijen dan kopi-kopi lainnya dari berbagai pelosok Malang serta Nusantara. Yang pasti suguhan kopi Arabica lah yang relatif mahal dibandingkan kopi Robusta. Dan di warkop-warkop yang bertebaran di mana-mana, kopi bubuk Robusta dan kopi sasetan buatan Malang ada di situ dengan harga per cangkir murah meriah. Modal 5 ribuan perak sudah bisa ngopi di warkop rakyat. Di kafe menengah dipatok mulai 7 ribuan hingga kopi Arabica yang 20 ribuan ke atas. Dan di kafe-kafe high class. Di tengah perkembangan usaha kafe, ada yang memanfaatkan keuntungan dengan melakukan penggilingan kopi, yakni kafe bernama Punokawan di Jalan Coyo Agung, Kaf 4, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang. Tapi sepertinya itu hanya tinggal papan nama saja. Sebab sejak 2018,
kafe ini menjadi tempat pengolahan dan pengemasan kopi atau dapur produksi. Febrian selaku owner Banting Setir menjadi roastery kopi karena perputaran bisnisnya di perkafean agak tersendat, dikarenakan bisnis kuliner dan perkafean di Malang sangat kompetitif. Hampir di setiap hari, Febri disibukkan dengan olahan biji kopi dari berbagai jenis, guna diambil pemesan dari berbagai daerah. Bahkan Palais usaha kafe Take Clips juga memesan serta diolahkan untuk kebutuhan kafenya. Di tempat ini melayani pengolahan biji kopi dari hulu petani langsung hingga packaging. Untuk ukuran kopi bubuk hasil dari pengolahan di tempat ini dikemas mulai dari ukuran 100 gram hingga 1 kilogram. Sementara rate harga tergantung dari jenis kopi dan pesannya yang triple minute piprit grade. Untuk grade 2, ia jual sebesar 60 hingga 70 per kilogram dan pemesan bisa request sesuai selera. Wilayah pemasarannya hingga saat ini hampir menyebar ke seluruh Indonesia dan beberapa kota di Jawa Timur. Tempat selain mengolah juga memiliki produk Anglit Hail Ferments, kopi dari jenis Arabica Arjuna yang dijadikan wine dan memiliki mandate kesehatan. Sementara ini belum diluncurkan secara umum, hanya sebagai sampel bag pelanggan, sebab di tempat ini dijadikan saying bag pengusaha kopi. Sering teman-teman kopi ngumpul, kebetulan memang sebelumnya kan roastery ini kan kafe, jadi separuh kafe, separuh ruang produksi. Kelebihannya orang bisa duduk, juga bisa menyaksikan saat kita produksi kopi dari mentah sampai matang. Juga kita bisa menyediakan sama ini kayak demo kopi ya, pembuatan di meja barista. Jadi kopi yang kita olah bisa langsung diseduh dan dinikmati para pelanggan sini. Tak hanya itu, tempat ini juga menyediakan sedikit ruang bagi pelanggan berupa minibar yang dulunya Big's Cafe untuk demo dari hasil olahan kopi. Sembari menunggu, pelanggan bisa merasakan langsung hasilnya. Dengan harapan ke depan, tempat ini mampu menjadi sentra industri pengolahan biji kopi dari berbagai jenis. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropulitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, Selendang Sari, dansa semasa. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV.
untuk mendukung migrasi TV digital. Pertanggal 2 November 2022, analog switch off diterapkan di seluruh Indonesia. Informasi terkait analog switch off dan siaran TV digital hubungi call center LPPL Agropolitan Televisi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Tidak hanya sekedar kafe, Kelapa Gading di Kota Malang menjadi destinasi wisata kuliner sekaligus lokasi healing yang ampuh membuat rileks. Kafe ini adalah tempat yang tepat ketika Anda ingin menghabiskan waktu luang untuk berkumpul bersama keluarga, teman, pasangan, dan orang-orang tersayang. Seperti apa keindahan kafe ini? Berikut liputannya. Kota Malang memang tak pernah gagal ketika berkompetisi di dunia perkopian. Salah satunya Kelapa Gading Cafe yang menyuguhkan menu bergengsi yang pastinya sangat berkelas. Kafe kekinian yang hits ini menawarkan konsep tata ruang yang unik. Tidak hanya sebagai tempat ngafe, Kelapa Gading juga bisa jadi tempat yang nyaman untuk healing loh. Bagaimana tidak, kafe yang baru melakukan grand opening pada tanggal 27 Februari 2022 kemarin tidak hanya indoor cafe, tapi juga ada konsep outdoor yang pastinya akan memanjakan mata setiap pengunjung. Hanya membutuhkan waktu 15 menit saja dari pusat kota Malang. Kafe ini berada di Jalan Tirtomulyo nomor 80, Dusun Kelandungan, Landung Sari, Kecamatan Dau, Kota Malang, Jawa Timur. Price list menu di kafe ini berkisar antara harga 30 ribuan. Hanya dengan harga 30 hingga 50 ribu saja, Anda sudah bisa menikmati makanan enak dengan rempah-rempah khas Nusantara yang terasa pekat. Tak disangka, meskipun mengusung tema kekinian dan modern yang serba glamor, menunya juga bervariasi. Mulai dari nasi sayur hingga pizza tersedia di kafe ini. Begitu juga dengan minumannya yang tampak menyegarkan. Mizi Rumagorong, salah satu barista Kelapa Gading Cafe, mengatakan kebanyakan pengunjung adalah family customer. Hal ini dikarenakan kafe ini memiliki tempat yang luas untuk bersantai dengan keluarga tercinta. Di sini juga menyediakan playground untuk anak-anak. Wajar jika pelanggan betah berada di sini, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menjadi pelanggan tetap. Konsep dari kafe Kelapa Gading ini sendiri apa sih? Kalau untuk konsep dari Kelapa Gading ini sebenarnya dibentuk oleh owner kami sih. Ada Pak Mas Atsun dan kawan-kawan gitu. Jadi konsepnya ini nggak cuma satu ya, tapi bermacam-macam. Iya, konsep ini sebenarnya dia mencoba untuk mengkolaborasikan antara resort dan tempat makan. Oh gitu. Jadi kafe ini tuh banyak dikunjungi oleh para keluarga-keluarga? Iya, jadi di sini juga disediakan playground, area game dan area indoor atas, bawah. Maksudnya itu di sini kita mencoba untuk masuk di dalam ranah family, kategori family sama anak-anak muda. Suka dengan mungkin suasana-suasana baru di tempat makan ini. Jika dilihat dari luar, kafe ini memiliki lahan parkir yang sangat luas. Ruang indoor yang didominasi oleh warna kayu, yaitu coklat dan hitam, menjadikan kafe ini tampak benar-benar elegan. Sementara area outdoornya didesain dengan konsep yang bervariasi, seperti taman terbuka yang dipadu dengan tema industrial. Terdapat banyak pilihan tempat duduk, mulai dari tempat duduk di atas rerumputan hijau, atau yang paling favorit yakni spot camp berupa tempat duduk di dalam tenda berbentuk kerucut. Selain itu, fasilitas yang disediakan juga sangat kompleks, di antaranya area parkir, toilet, musola, akses wifi, playground, live music, stop kontak,
spot foto, ruangan AC, fasilitas protokol kesehatan, dan masih banyak lagi. Sudah terbukti, Kelapa Gading memang pilihan tepat yang menarik untuk dikunjungi. Tunggu apa lagi? Yuk ke Kelapa Gading! Dari Kota Malang, Keiko An-Najibah ATV melaporkan. Untuk mempertahankan kecintaan akan tanah air, para diaspora perempuan Indonesia di Richmond, Virginia membaca karya-karya sastra Indonesia menjadi pilihan melalui book club yang didirikan tahun 2018. Mereka membahas karya penulis dari Multan Tuli. Berikut liputannya. Sebetulnya saya dari kecil jarang baca buku bahasa Indonesia, jadi tapi saya pengen mengetahui lebih banyak mengenai sastra Indonesia. Karena ingin memaksa dirinya membaca buku sastra Indonesia serta memahaminya, Juliana Sidarta lantas membuat sebuah book club tahun 2018. Ia pun mengajak perempuan diaspora Indonesia di Richmond, Virginia untuk bergabung. Walau awalnya ada keraguan karena tak dapat membaca dengan cepat atau sudah lama tidak membaca, klub buku ini berkembang dari 6 menjadi 10 anggota dan sudah membedah hampir 10 buku. Yang pertama, ada permintaan buku yang tidak terlalu panjang, jadi saya beli buku yang tipis. Ada juga yang karena ada filmnya, saya bawa bukunya dan kita baca, terus kita bandingkan gimana filmnya, gimana bedanya dengan bukunya. Salah satu anggota pertamanya adalah Purwanti Raf. Klub ini memberi motivasi bagi Pur untuk membaca buku-buku berbahasa Indonesia. Favoritnya buku dengan topik sejarah, politik, misteri, spiritual, dan budaya. Saya suka membaca. Dengan pindah di Amerika ini kan kita jarang gitu ya ketemu dengan buku-buku dengan tulisan bahasa Indonesia. Dan dengan book club ini saya melihat itu opportunity yang sangat besar dan berguna sekali buat saya, mengingatkan saya bagaimana bahasa Indonesia itu ditulis dengan benar, bagaimana kita mempunyai penulis-penulis yang hebat yang perlu kita recognize. Buku-buku dibeli Julia setiap pulang ke Indonesia setelah melakukan riset dan mencari referensi buku sastra Indonesia yang harus dibaca. Pertemuan dilakukan setelah sebuah buku selesai dibaca oleh setiap anggota. Mereka membahas gaya penulisan, alur cerita, hingga pesan yang ingin disampaikan, serta melihat perkembangan bahasa dalam setiap buku yang dibaca dari era berbeda. Yang saya struggle ya, buat saya buku terakhir ini Max Havelaar itu sangat sulit buat saya untuk membaca buku tersebut karena gaya tulisan penulisnya itu yang sangat sulit untuk diikuti. Terutama yang saya lihat itu dari Pramudia Anantatur, tentunya karena dia masih menggunakan banyak istilah-istilah berbau bahasa Belanda, jadi banyak teman-teman yang lebih muda dari saya, mereka kurang mengerti apa itu. Selain membahas buku, kesempatan menikmati kuliner khas Indonesia adalah alasan lain yang juga dinanti para diaspora di rantau ini untuk hadir di book club. Untuk bahas bukunya aja mungkin setengah jam. Tapi untuk makan-makan dan ketawa-ketawanya itu bisa sampai 2 jam lebih. Karena menghapus kerinduan akan Indonesia, tentunya tidak hanya dengan membaca, tapi juga menikmati lezatnya kuliner tanah air bersama-sama. Dari Richmond, Virginia, Madioni, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Halo kawan pajak, udah validasi NIK untuk jadi NPWP belum? Yuk, simak 4 langkah mudah berikut ini. Login di pajak.go.id, buka tab profile, lalu masukkan nomor NIK sesuai KTP kamu, lalu klik tombol validasi sampai muncul notifikasi valid. Mudah bukan? Ayo
segera validasi NIK kamu. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi Kring Pajak di 1500 200 atau kunjungi KPP terdekat. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu rukun tetangga atau RT? Rukun tetangga adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah rukun warga. Rukun tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa atau kelurahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Bunga tabebuya adalah sebuah tanaman yang dikenal memiliki tampilan yang cantik dan menarik. Karena bunga yang dihasilkan oleh tanaman tabebuya memiliki warna yang cerah dan menarik. Ketika memasuki bulan September hingga November, tanaman tabebuya sedang bermekaran. Dan berikut fakta dan unik tanaman tabebuya dalam segmen News Fakta dan Unik. Kembali lagi di News Fakta dan Unik. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar soal pohon tabebuya? Atau justru Anda pernah melihatnya secara langsung? Ya, beberapa tahun belakangan pohon tabebuya memang sedang ramai dibicarakan karena pohon ini mirip dengan pohon sakura dan tumbuh bermekaran di kota Surabaya, Indonesia. Keindahan pohon tabebuya ini pun membuat suasana di kota Surabaya menjadi seperti di Jepang. Oleh karena itu, tidak heran banyak wisatawan yang berkunjung ke Surabaya hanya untuk merasakan sensasi berlibur layaknya di negeri sakura. Dan berikut ini fakta dan unik tanaman tabebuya versi News Fakta dan Unik. Asal pohon tabebuya. Menurut Anda dari mana asal muasal pohon tabebuya? Mungkin beberapa dari Anda mengira bahwa pohon ini berasal dari Indonesia karena tumbuh di Surabaya, atau mungkin ada juga yang mengira dari Jepang karena mirip dengan pohon sakura. Akan tetapi, sebenarnya pohon tabebuya ini berasal dari negara Brazil. Oleh karena itu, saat Anda pergi ke hutan Amazon, jangan heran jika Anda akan menemukan pohon tabebuya karena asalnya memang dari sana. Pohon tabebuya sendiri termasuk kategori pohon besar karena tingginya bisa mencapai lebih dari 4 meter. Selain itu, pohon tabebuya juga dapat bertumbuh dengan baik di wilayah tropis maupun subtropis. Pohon tabebuya punya banyak jenis dan warna. Pohon tabebuya ada banyak jenis atau spesiesnya. Kurang lebih terdapat 25 jenis asli dan 100 jenis variasi. Meski demikian, bentuk bunga dari setiap jenis pohon tabebuya biasanya sangat mirip.
Karena jenis pohon tabebuya ada banyak, maka warna bunganya pun sangat beragam. Setidaknya ada 6 warna yang dihasilkan dari bunga tabebuya. Beberapa di antaranya adalah warna merah muda, putih, kuning, magenta, oranye, dan juga merah. Biasanya bunga-bunga pada pohon tabebuya akan bermekaran di bulan September sampai November saja. Sebutan untuk pohon tabebuya. Selain punya banyak jenis dan warna, pohon tabebuya juga memiliki sebutan yang bervariasi. Hal ini juga tergantung pada masing-masing jenisnya. Pohon tabebuya yang biasa Anda temukan di Surabaya disebut dengan pohon trompet merah muda karena bentuknya memang menyerupai trompet. Pohon tabebuya cepat tumbuh. Siapa yang tidak mau tumbuhan yang ditanamnya cepat bertumbuh dan menghasilkan bunga? Semua orang pasti menginginkannya agar bisa segera dinikmati keindahannya. Salah satu fakta unik dari pohon tabebuya adalah dapat tumbuh dalam waktu yang cukup singkat. Akan tetapi tentu hal ini harus diikuti dengan pemeliharaan dan perawatan tanaman secara rutin. Selain cepat tumbuh, pohon tabebuya juga memiliki kemampuan bertahan hidup yang baik. Oleh sebab itu, pohon tabebuya tahan terhadap cuaca yang kering maupun lembab. Nah pemirsa, itulah tadi ulasan fakta dan unik tanaman tabebuya. Apakah Anda tertarik untuk melihat atau bahkan memiliki bunga tabebuya di taman depan rumah Anda? Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Minggu 15 Januari 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari Agropolitan News esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.